Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa yubtilus sholata lan ngabatalkeun ing salat al kalamu opo cariosan amdan hale sangaja, walau biharpaini lan sanajan iku rong huruf, wanasian lan hale lali in kasuro lamun akeh ya kalam. Alhamdulillah. Nah, perkara yang membatalkan sholat yaitu berbicara dengan sengaja, walaupun dua huruf dengan sengaja membatalkan sholat. Kalau satu huruf yang mempunyai makna ini juga membatalkan sholat, seperti wi, ki, karena ki artinya adalah jagalah, jagalah, fi'il amar. Nah, jadi berbicara dengan sengaja walaupun dua huruf ini membatalkan sholat. Satu huruf pun kalau panjang membatalkan sholat, seperti a, batal. Wanasian dan lupa, in kasuro jika banyak. Kalau lupa mah jika banyak, seperti 6 kalimat, ada 6 kalimat. Misalkan lupa kita berbicara 6 kata berarti batal sholatnya. Misalkan pikiran kita lagi kepikiran mengenai orang yang kita cintai, misalkan apakah ibu kita sudah sembuh, karena pikiran kita lalu lalang. Misalkan kita ngomong mudah-mudahan ibu saya akan sembuh. Nah, ada 6 berarti batal sholatnya. Ini kalau lupa, kalau disengaja ya batal. Kalau disengaja mah 2 huruf, kalau lupa 6 kata. 6 kata lupa, batal sholatnya kalau lupa. Wa yubtiluha lan ngabatalkeun ing sholat al amalul kasiru opo ngamal kang akeh, kasalah sati khotowatin kaya 3 piro-piro lengkah. Perkara yang membatalkan sholat yaitu beramal atau melakukan pekerjaan yang banyak, seperti 3 lengkah. 3 lengkah seperti misalkan gini, batal. Kecuali kalau misalkan kita gatal nih, misalkan kalau gini tidak apa-apa, yang gerak hanya jari. Misalkan di kepala misalkan ya, tinggal gini, harus satu ininya jari yang gerak, maka tidak batal. Kalau gini batal, garuk-garuk ini. Ada yang mengatakan garuk-garuk kalau gatal mah tidak batal. Namun pendapat yang lebih masyhur, garuk-garuknya harus harus jari-jari. Dan misalkan kita lagi sholat ya, kan di sini posisi imam, ini makmum, ini imam. Nah, ceritanya ada makmum kedua. Nah, kan ini harus mundur, disunahkan mundur. Mundurnya harus satu langkah. 1 subhanallah. Kira-kira hitungan subhanallah baru. Subhanallah. Kira-kira hitungan subhanallah. Kalau misalkan 3 gini, 1 2 3 batal sholatnya. Kalau sami Allahu liman hamidah, si tangan harus diam. Kalau gerak-gerak batal lagi sholatnya. Wal aklu lan mangan, makan ini membatalkan sholat. Bidomil hamzah. Wal uklu lan mangan, wasyurbu lan minum, makan. Misalkan ada sisa-sisa daging,
kita makan batal, sisa-sisa minuman Coca-Cola misalkan batal sholatnya. Wan kisyaful aurati lan ngabukane aurat ilam tustar lamun ora den tutup halan ing dalam sakatika. Nah, terbukanya aurat jika aurat ini tidak tertutup dalam seketika. Jadi kalau misalkan ada angin yang membuka aurat harus ditutup seketika itu. Kalau misalkan lama ya batal sholatnya. Wa wuqu'un najasati lan tumibane najis. Ilam tulko lamun ora den lepas ia najasah halan ing dalam sakatika. Tibanya najis jika tidak dilepaskan seketika. Min goyri hamlin saking ora nono ngangkat ya. Jadi misalkan ada kotoran cicak di sini. Nah, si kotoran cicaknya akan ini kotoran cicak misalkan uang ya. Nah, ini harus segera dilepaskan tanpa dibawa. Batal kalau gini karena ini membawa najis. Harus gitu ya. Harus segera digitukan ya. Wa yubtiluha sabaku imamin lan ngabatalkeun ing salat opo ngadimini iman birukna ini kalawan rukun roro pi laini kang bangsa pagawean karone. Dan batal sholat yaitu mendahului imam dengan dua rukun fi'liyah. Contoh imam masih Al-Fatihah, imam masih surat, kita sudah i'tidal, batal sholatnya. Begitupun wakaza atakhallafu bihima lan iku kaya sabekul imam opo ngamaneurikeun bihima kalawan rukna ini bigoiri udrin kalawan orang nono uzur. Nah, misalkan ini kita ada uzur membaca surat Al-Fatihah ketinggalan lah dua rukun, maka tidak apa-apa ya menurut para ulama. Tapi kalau dengan sengaja tertinggal dua rukun dari imam maka batal sholatnya. Jadi mendahului dua rukun fi'liyah batal, tertinggal dua rukun fi'liyah secara sengaja pun batal. Seperti itu. Wala tasihu lan ora sah as-sholatu opo sholat khalfa kafirin ing dalam burine wong kafir, wa mar'atin lan wong wadon, wa hunsa lan bapa purus atau malawading. Tidak sah laki-laki sholat di belakang kafir, di belakang wanita, di depan orang yang berkelamin ganda, seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab.